Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Adik-adik, ada yang tahu kakak bawa apa hari ini? Iya, ini adalah sebuah lukisan. Nah, lukisan ini punya kisah tersendiri. Ada kisahnya loh. Nah, waktu itu kakak pergi jalan-jalan ke rumah saudara kakak. Nah, di ruang tamu itu kakak lihat ada beberapa lukisan yang sangat menarik dan indah. Salah satunya lukisan ini. Coba kalian lihat. Lukisan ini indah bukan? Indah. Siapa coba yang mau pergi ke tempat yang ada di lukisan ini? Saya. Pasti mau. Pasti kalian semua pada mau kan? Ada domba, ada air danaunya yang biru dan ada pegunungan. Tetapi kakak fokus dengan tulisan yang di bawahnya. Ternyata ada kalimat seperti ini. Seindah-indahnya pemandangan ini, namun lebih indah tempat di surga. Kakak mengangguk. Dalam hati kakak berkata, iya ya, betul juga. Semua orang pasti bercita-cita akan tinggal di surga suatu saat nanti. Karena itu adalah impian semua orang untuk masuk ke dalam surga. Kapan ya? Nah, hanya Tuhan sumber kehidupan yang tahu kapan kita akan ke sana. Nah, hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang sangat menarik dan kita akan tonton bersama yang ada kaitannya tentang tempat atau surga. Nah, udah siap semua? Yuk kita simak ceritanya. Dikisahkan di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang pria yang bekerja sebagai petani. Petani yang sederhana. Dia bekerja di sebuah ladang milik Tuan Pak Tua. Itu bukan ladangnya sendiri, tetapi dia sungguh-sungguh untuk mengerjakan ladang itu layaknya ladangnya sendiri. Panas sekali hari ini. Tapi tidak apa-apa. Aku harus rajin bekerja. Kalau aku rajin bekerja, pasti Tuhan pemilik tanah ini akan senang denganku. Terlebih Tuhan, pasti dia senang kalau anak-anaknya rajin bekerja. Saat sedang mencangkul di ladang Pak Tua itu, tiba-tiba petani ini membentur benda keras. Apa ini? Kok keras sekali? Ladang ini kan tidak bertanah bebatuan, tapi kok sepertinya ada benda keras ya. Kemudian si petani ini kemudian mencangkul lebih dalam lagi. Dia semakin penasaran. Dia takut kalau ada orang yang melihatnya sedang mencangkul sesuatu. Betapa kagetnya dia setelah menemukan ada sesuatu di dalam kotak peti itu. Wah, ini emas, ini harta karun. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan ini? Ini sangat berharga. Aku harus memilikinya. Tapi ini kan bukan ladang aku. Aku harus memilikinya dengan cara aku harus membeli ladang ini. Kalau aku mengambilnya secara langsung, dengan diam-diam sama aja aku mencuri. Nah adik-adik, setelah si petani itu mendapatkan harta karun, apakah dibawa pulang? Ternyata tidak adik-adik. Si petani ini kemudian menguburnya kembali seperti semula, di mana dia menemukan harta karun itu. Dia mengubur harta karun itu di dalam tanah sebelum dia pergi, dan kemudian dia pergi ke tempat di mana tuan pemilik tanah itu berada. Dan kemudian si petani ini pun akhirnya menemui Pak Tua pemilik ladang tersebut. Tuan, Hai Budi. Iya Tuan, saya ingin berbicara serius dengan Tuan. Iya, silahkan. Jadi begini Tuan, saya tertarik untuk membeli ladang Tuan tersebut, yang tempat saya bekerja itu. Berapapun harganya katakanlah Tuan, saya ingin membelinya Tuan. Hah? Kau ingin membeli ladang itu? Betul Tuan. Bukankah tanahnya tandus? Aku tidak berpikir akan menjual ladang itu karena memang tanahnya tidak begitu bagus. Jadi aku tidak yakin bahwa ada orang ingin membelinya, Budi. Akulah yang akan membelinya Tuan. Jadi katakan saja Tuan, berapapun harganya, aku akan usahakan untuk membelinya. Kau yakin ingin membeli ladang itu? Tentu saja Tuan, saya tertarik dengan ladang itu. Serius? Betul, serius. Sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Baiklah. Karena kau menurutku kulihat sangat niat ingin membeli ladang itu, aku bisa menjualnya. Tetapi ladang itu tanahnya sangat luas, Budi. Jadi kalau begitu aku akan memberinya harga 100 juta. Apa 100 juta? Tuan, bukan saya tidak niat, tapi uang 100 juta saya tidak punya, Tuan. Tapi ladang itu sangat luas, Budi. Ya kalau kau tidak punya 100 juta, ya kau tidak bisa mendapatkan ladang itu.
Bagaimana? Tunggu Tuhan, tunggu. Eh, aku masih punya ternak sapi, Oke? aku punya sepatu roda, aku Oke. punya sepeda, aku akan menjualnya semuanya Tuhan. Oke. Dan aku juga punya uang tabungan untuk tambahannya. Baik, boleh. Kau bisa menemui aku jika uangmu sudah cukup untuk mendapatkan ladang itu. Bagaimana? Baik Tuhan, saya akan menjual seluruh barang-barang saya supaya saya dapat membeli tanah itu. Oke, baik. Akhirnya si petani itu pergi menjual barang-barangnya termasuk sapinya, termasuk sepatu roda, sepeda, semua dijual dan juga dia kumpulkan semua uang tabungannya. Dia datang kembali kepada Tuhan pemilik tanah itu menyerahkan uang yang dia punya tersebut. Berkat aku menjual semua barang-barangku dan aku juga menambahkan uang tabunganku, aku akhirnya mendapatkan uang ini dan aku rasa ini cukup untuk membayar untuk membeli ladang tersebut. Halo Budi, bagaimana? Kau jadi untuk membeli ladang itu? Ya Tuhan, saya sudah mendapatkan uangnya 100 juta Tuhan. Wah, hebat, hebat. Kau Tuhan, sangat niat ya untuk beli ladang itu. tentu saja Tuhan. Kalau tidak percaya, Tuhan boleh hitung uangnya. Baik. 100 juta. Aku akan hitung uangnya. Wah, iya Budi. Ini sepertinya uang hasil tabungan juga ya. Betul Tuhan. Uang tabungan saya dari saya remaja saya kumpulin dan hari ini saya membongkar celengan saya. Baik, baik, baik. Aku sangat salut. Kau sangat niat membeli ladang ini. Baiklah, kalau begitu ladang ini menjadi milikmu. Sebagai tanda jadi kita salaman dulu. Terima kasih Tuhan. Siap. Akhirnya adik-adik si petani ini kembali ke ladang tersebut dan menggali kembali harta karun tersebut. Wah, akhirnya aku mendapatkan harta karun ini. Harta karun ini sudah sah menjadi milikku. Aku tidak merasa rugi menjual barang-barangku karena harta karun ini jauh lebih bernilai dengan harta-harta yang kujual tersebut. Jadi akhirnya si petani itu mendapatkan harta karun yang dia incar tersebut. Dia bahkan tidak merasa rugi menjual sapinya, menjual perabotannya, karena sekarang dia mendapatkan harta karun yang harganya jauh lebih bernilai daripada barang-barang yang dijual tersebut. Nah adik-adik, Tuhan berkata seperti ini kepada kita. Anak-anakku, hal kerajaan sorga seperti hal kerajaan sorga itu sama seperti harta yang terpendam di dalam ladang. Jika ia sudah menemukannya, maka ia akan rela untuk meninggalkan semuanya demi mendapatkannya. Carilah dahulu Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kasih dan keselamatan adalah harta yang paling berharga. Cerita kita selesai. Tepuk tangan. Adik-adik, pesan dari cerita ini kira-kira apa ya? Siapa di sini yang senang kalau misalnya mendapatkan harta karun? Semuanya pasti senang ya, kakak juga mau. Kakak juga ke sini bawa harta karun loh, tapi bukan harta karun yang terpendam seperti milik Pak Budi si petani tadi, tapi harta karun yang di surga. Wah, maksudnya apa Kak harta karun yang di surga? Harta karun di surga itu adalah keselamatan. Nah keselamatan itu kita dapat, bersyukurnya kita mendapatkannya secara gratis, tidak perlu bayar, tidak perlu keluar uang, tidak perlu harus menjual barang-barang seperti yang dilakukan Pak Budi, tetapi tentu ada hal yang harus kita lakukan. Nah, siapa yang mau mendapatkan harta karun di surga? Nah, bagaimana caranya Kak? Nah, tentunya kita harus percaya dulu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan perbuatan dosa, hidup benar. Nah, kita rajin datang ke rumah ceria, kita rajin berdoa, rajin membantu orang tua, tidak melawan orang tua ya, membantu orang lain yang kesusahan, dan lain-lain. Intinya, kalau kita mau mendapatkan hal kerajaan surga, mendapatkan keselamatan itu, kita harus jadi anak-anak Tuhan yang baik. Oke? Nah, sekarang siapa yang mau mengejar keselamatan di surga, mengejar harta di surga? Nah, kakak mau ajak kita semua untuk mengejar harta di surga, bukan harta di dunia. Bye-bye.